Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Oke, jadi saya kedatangan lagi sebuah kartu grafis dari Gigabyte, serinya GeForce GTX 1650 ya guys ya, dengan varian VRAM GDDR6 dan serinya adalah Eagle ya. Gigabyte seri Eagle ya, Eagle Edition. Untuk garansi resmi dari AGS atau NZT selama 3 tahun, dan untuk spesifikasi booknya di sini yang tertera, kartu ini dual fan, 4 GB, GDDR5, WindForce ya, pasti OC Edition. Oke, ini sepintas untuk penampakannya seperti ini. Perputaran kipasnya ini cooling sistemnya WindForce ya, arah perputaran anginnya seperti berlawanan untuk proses pendinginan yang optimal. Kemudian ada backplate protectionnya. Untuk serinya di sini seperti ini, GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G ya. Unit ini unit tahun 2021. Kita buka untuk boxnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kali kita buka langsung akan ada penampakan dari kartu grafisnya, karena sudah saya keluarkan dari anti static bagnya. Dan untuk kelengkapannya di sini bisa kita lihat, di sini ada surat jalan pembelian ya, surat jalan pembelian untuk invoice ya, admin sales, pelanggan dan lain sebagainya. Ini ada quick guide, user quick guide-nya, dan ada kartu garansi dari NZT ya, garansi 3 tahun 5820, nomor serinya 5820 sudah pasti sama ya, cocok, sudah pastikan sama. Terus kita lihat untuk fisik kartunya ya, mantap. Di sini kita pakai alasnya ini guys. Kita buka dulu port-portnya ya, biar mudah untuk display ya. Terkait displaynya lengkap. Oke, jadi ini dual fan. Perputaran kipasnya nanti akan berlawanan seperti ini ya, untuk proses pendinginan yang optimal. Dan ini ada tutup plastiknya semi transparan, benar-benar transparan sih, transparan dan benar-benar mantap. Ada logo Eagle nya, tulisan Eagle nya. Kipasnya auto fan control, heatsingnya berwarna chrome dan masih sangat seperti baru banget, kinyis kinclong, mantap juga. Kemudian untuk PCI Express-nya dia 3.0 ya untuk seri ini. Kemudian kita lihat di bagian atasnya terlebih dahulu ya. Untuk kartu grafis ini ada logo Gigabyte di bagian atas ini, transparan, heatsink berwarna chrome, ada gold pipe-nya, sudah high quality komponen tentunya, dan membutuhkan 6 pin port tambahan untuk suplai dayanya. Kemudian ini bagian exhaust-nya seperti ini, mantap sistem pendinginannya ya, untuk support pendinginannya. Dan untuk bagian display-nya ada 3 buah display ya, 1 buah display port, 1 buah DMI port, dan 1 buah DVI port yang udah gold plated pastinya, mantap, benar-benar kinclong seperti baru. Dan ini di bagian backplate-nya, mantap, masih mulus banget. Ini ada tulisannya reset to the top Gigabyte Eagle ya. Untuk garansinya sendiri dia akan expire di akhir tahun 2024 ya, 22, 23, 24 bener, di Desember 2024 dia akan expired. Kemudian serinya ini GVN 1656 Eagle OC 4GD, nomor serinya sudah saya pastikan sama. Dan seperti biasa kita akan langsung meluncur ke PC untuk kita tes kartu grafis ini ya guys ya. Let's go. Oke, saya turunkan dulu tripodnya seperti biasa. Harusnya ini di skip aja ya guys ya, tapi monggo, terserah, bebas. Nah, berikan pencahayaan di sini. Oke, kita pasang di port PCI Express ya. Ini seri Eagle ini bentuknya emang khas ya, dengan seri Eagle lainnya tentunya. Saya pikir udah 4.0. Oke, sampai ngelock ya, baru kita kunci dengan sehelai baut.
Sip. Kita jangan lupa colok pin power ya, butuhkan 6 pin power ya, 6 pin power tambahan. Kita keluarkan ularnya. Sip, sudah terkunci. Kita pasang displaynya menggunakan HDMI. Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita akan menuju ke display ya. Kita tampil. Sip. Kita paskan dulu tripodnya. Oke, 20 November jam 5.29 pagi. Kita masuk dulu ke sistem sambil menunggu resolusi layar supaya bisa Full HD. Untuk kipasnya auto fan control ya, dia akan idle saat sudah terdeteksi drivernya. Saat resolusi sudah berubah, dia baru idle ya. Fitur auto fan controlnya itu baru mulai berjalan seperti itu. Karena memang fitur itu dimiliki dari bawaan driver Nvidia ya. Saat teman-teman install driver, semua fitur itu akan aktif seperti itu. Ciri-cirinya apa? PC yang bisa terdeteksi driver dengan baik, ya resolusinya akan berubah seperti ini. Ada suara bunyi klunting gitu. Oke, resolusi sudah Full HD di preset 1080, suhunya 32 derajat Celcius dan kipasnya udah idle. Nanti gimana sih caranya tahu kita kipasnya idle apa enggak? Kita tinggal buka di software monitornya. Oke, ini sensornya saya buka tutup lagi supaya semua fiturnya on ya. Kita buka dulu software pendukungnya. Nah, di sini kan kelihatan guys, RPM fan-nya 0 RPM. Itu artinya bahwa kipasnya lagi nggak muter nih, gitu. Terus kita butuh software untuk jalanin benchmark 3D Mark, dan juga kita akan lookup ke website terkait spesifikasi kartu grafis ini ya. Ini untuk suhu di 33 derajat Celcius dari MSI Afterburner. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk serinya ya di sini ya. Ini jadi serinya adalah Gigabyte GTX 1650 Eagle OC GDDR6. Arsitekturnya berama Touring, dia berjalan di 16 kali 3.0. Kemudian render tekstur mappingnya 32/56. Ini saya zoom dulu guys. 32/56. Paskan center dulu. Kemudian dia memiliki shader di sini kalau kita lihat sebanyak 896 core GDDR6 ya, mantap ya. Kemudian kartu grafis ini memiliki bus speed 128 bit dan bandwidthnya di 192 GB per detik ya. Selevel kalau kartu grafis yang lama itu 1060 ya. Base clocknya di 1410, boost clocknya 1815 dan memory clocknya di 1500 MHz. Kartu grafis ini dual slot, panjangnya 21,2 cm, lebarnya 12,1 cm dan tebalnya 4 cm pas guys. TDP 75 watt dengan suggested power supply-nya 250 watt, HDMI 2.0 dan DisplayPort-nya 1.4A dengan 6 pin power tambahan ya. Mantap jiwa, kartu grafis ini benar-benar masih seperti baru banget, garansi panjang sampai akhir 2024. Kita akan tunjukkan dulu, sebelumnya sudah saya tes menggunakan TimeSpy grid ya, skornya 4188, suhu tertinggi di 61,9 atau 62 derajat Celcius ya, dan performanya jauh di atas average score. Oke, kita akan TimeSpy lagi saat ini untuk komparasi ya, untuk membanding supaya kita bisa tahu bagaimana sih performa dari Gigabyte Eagle GTX 1650 DDR6. Oke, collecting system info, please wait. Kita tunggu terlebih dahulu guys. Mantul jewel tercool. Untuk TDP idle di 36 watt ya, GPU powernya.
Please wait collecting system info times by graphic test 1. Saya lihat di layar on screen display sudah tampil 35 derajat Celcius, startnya menuju ke 40-an ya. Untuk FPS nya berjalan di 22 fps untuk seri 1650 DDR6 ini, dengan VRAM terpakainya 1,9 GB, TDP di 80 watt ya. Kemudian memory clocknya di 6 GHz dengan core clocknya di 1,9 GHz. Mantap jiwa guys. RPM nya masih 0, kipas masih belum muter ya, 0 RPM dengan usage nya di 100%, seperti itu. Suhu di 53, kipas masih belum muter. Nvidia itu biasanya di 55 sampai 60 derajat baru muter ya. 54, 55 udah prepare mungkin untuk muter. 56 belum juga, masih 0 RPM. Mantap jiwa, jos. 57 ya sudah mulai muter ya. 55 ke atas tuh sebenarnya udah prepare muter ya. RPM nya bisa dilihat di situ di 62% RPM untuk ngejar dinginnya hotspot ya. Oke, grafik tes 1 di 58,5 derajat Celcius suhu tertingginya. Lanjut ke grafik tes 2 times by grafik tes 2. Temperatur 45 derajat Celcius, mulus terkulus-kulus okulus 53 derajat Celcius ke 54, TDP di 80-an watt ya. FPS max nya di 227 guys, mantap. Average score nya kalau untuk time spy graphic test 2 ini kan memang cukup berat ya, dia di 15 fps saja. Mantap. Suhu masih di bawah 60 ya, siap-siap menempuh 60 nih. Kalau di atas pecah telur ke 60 kah, karena masih difluktuatif di 58-59 derajat Celcius. Nah ini biasanya yang untuk overlay apa yang berat gini lah, renderingnya berat, dia akan naik pasti suhunya, tapi masih sangat-sangat stabil ya. Nah, ini baru nyentuh 60 derajat Celcius, turun lagi ke 59 guys, jadi super duper adem banget nih kategorinya, sangat-sangat like new pokoknya guys. Price to performance ya, 60 derajat Celcius, 61, akhirnya tembus 61 derajat Celcius. Dan ini akhir benchmark, tentunya itu sangat-sangat adem sekali. Oke, untuk CPU test di sini akan digunakan prosesor dan kartu grafis akan cenderung idle ya. Kita akan lihat ini 60 fps-an ya. Temperatur kartu grafis sudah turun ke 48 derajat Celcius ya. Ini sebenarnya kartu grafis juga membackup dari si Ryzen ya. Mantap jiwa. Temperatur di 46 derajat Celcius, jadi sudah berangsur adem guys. Kipasnya juga udah already to idle di 0 RPM ya. Mantap jiwa, sip. Kita lihat skornya excellent ya, di 4197. Jadi ini benar-benar mantap jiwa untuk si Gigabit Eagle ini. Kalau kita lihat grafik skornya di 3800-an, CPU skornya 7600-an, dan average skornya di 4000. Jadi terpaut 200 poin lebih banyak untuk kartu grafis ini. Kestabilannya tidak diragukan lagi. Kemudian untuk tes pertama di 58 derajat, tes kedua di 60,94 derajat. Kalau dibulatkan di 61 ya, sempat di 61 di bagian tengah-tengah dan makin turun ke angka saat ini di 43 derajat Celcius. Kalau kita lihat untuk sensornya, kartu grafis ini memiliki GPU clock di 1900-an, hampir 2000, kurang 5 poin aja. Memory clocknya di 1500 MHz, temperaturnya di 61,1 derajat Celcius, dan untuk minimal currentnya itu di 30-an ya, 30, saat ini di 42 derajat Celcius ya. Untuk GPU fan maksimal di 66%,
Kemudian overall untuk performanya mantap guys, jos gandos ini untuk kartu grafisnya. Oke, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Tolong bantu subscribe guys supaya tembus 1000 subscriber. Buat teman-teman yang butuh informasi tentang kartu grafis apapun bisa kulik channel ini ya, bisa di share ke siapapun yang butuh ya untuk informasi sederhana ini, sekelumit informasi ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.